Bayangkan, jika tubuhmu yang tampak biasa ini sebenarnya menyimpan energi setara ribuan ledakan bom nuklir. Kedengarannya mustahil, tetapi itulah konsekuensi dari persamaan paling terkenal dalam sejarah fisika. E sama dengan mc kuadrat. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bongkar arti setiap simbol dalam rumus luar biasa ini. Rumus E sama dengan mc kuadrat terlihat sederhana, tetapi setiap simbolnya membawa makna fisika yang lebih dalam. E adalah energi total yang dimiliki benda, bahkan ketika benda itu tidak bergerak sama sekali. M adalah massa diam, yaitu massa dasar suatu benda tanpa dipengaruhi gerakan atau energi tambahan. Lalu ada C, artinya kecepatan cahaya di ruang hampa, sekitar 299.792.458 meter per detik. Namun dalam persamaan ini, C dikuadratkan menjadi C kuadrat, yang membuat hasilnya menjadi angka sangat besar. Nilai C kuadrat ini berfungsi sebagai faktor konversi antara massa dan energi, di mana menunjukkan bahwa massa adalah bentuk energi yang sangat padat. Artinya, sedikit massa saja menyimpan energi dalam jumlah hampir tak terbayangkan. Inilah inti radikal dari rumus tersebut. Tahun 1905, Einstein masih bekerja sebagai pegawai kantor paten ketika ia mengguncang fondasi fisika dunia. Saat itu, para ilmuwan bingung memahami apa yang terjadi ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Newton tidak lagi cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut. Einstein kemudian mengembangkan relativitas khusus, sebuah teori yang menggabungkan ruang, waktu, dan cahaya menjadi satu struktur matematis. Dari teori ini, muncul sebuah wawasan mengejutkan. Energi dan massa ternyata tidak berdiri sebagai dua hal terpisah, melainkan dua bentuk dari satu realitas yang sama. Untuk pertama kalinya, ilmuwan sadar bahwa bahkan benda yang diam sepenuhnya tetap menyimpan energi dalam jumlah yang luar biasa besar. Inilah cikal bakal lahirnya persamaan legendaris itu. Secara sederhana, E sama dengan mc kuadrat muncul ketika Einstein mencoba memahami energi total suatu benda dalam relativitas. Saat benda bergerak semakin cepat, energi kinetiknya meningkat secara drastis dan massa inersialnya ikut bertambah. Dari analisis matematis yang lebih dalam, muncul kesimpulan aneh. Bahkan ketika suatu benda tidak bergerak sama sekali, energinya tidak pernah benar-benar nol. Ada yang namanya energi diam, yang tersimpan di dalam massa itu sendiri. Persis disinilah E sama dengan mc kuadrat bekerja. Ia menjadi semacam kurs penukar yang menjelaskan berapa banyak energi yang terkandung dalam setiap kilogram massa. Angka C kuadrat, yang artinya kecepatan cahaya kuadrat, muncul sebagai konsekuensi dari struktur ruang waktu, bukan sekedar angka besar sembarangan. Untuk memahami E sama dengan mc kuadrat tanpa matematika rumit, bayangkan massa sebagai S dan energi sebagai air. Keduanya adalah bentuk yang sama, hanya tampil dalam kondisi berbeda. Rumus itu memberitahu kita bahwa sedikit massa dapat berubah menjadi energi dalam jumlah yang hampir tak terbayangkan. Kecepatan cahaya kuadrat berperan sebagai faktor pengubah, membuat setiap gram massa mengandung energi kolosal. Misalnya, 1 gram materi jika diubah seluruhnya menjadi energi, bisa menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan kota kecil selama berhari-hari. Analogi ini membantu kita melihat bahwa massa bukanlah sesuatu yang solid atau kaku, melainkan energi yang sedang dibekukan dalam struktur ruang dan waktu. Persamaan ini bukan hanya konsep teoritis, ia mengatur cara alam semesta bekerja sejak awal waktu. Matahari bersinar karena sebagian kecil massanya berubah menjadi energi melalui fusi nuklir. Ledakan supernova yang menciptakan unsur-unsur berat juga terjadi karena konversi massa menjadi energi dalam skala kosmik. Dalam akselerator partikel, energi yang dilepaskan dapat berubah menjadi partikel baru, membuktikan kesetaraan massa dan energi secara langsung.
Bahkan teknologi seperti PET scan di rumah sakit memanfaatkan prinsip ini untuk memetakan aktivitas tubuh manusia. Dengan kata lain, E sama dengan MC kuadrat bukan hanya rumus terkenal, ia adalah bahasa yang digunakan alam semesta untuk menciptakan, menghancurkan, dan mentransformasi materi. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.